Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati kepada Bapak Rizky Amrillah, MED, sebagai dosen pengampu mata kuliah Akidah di kelas 2B, serta teman-teman kelas 2B BK yang kami hormati. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alifanus Sultanul Aulia. Lalu ada teman saya yang bernama Intan Khairunisa. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang materi hubungan akidah dan akhlak dalam Islam. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Khairunisa. Untuk Intan Khairunisa, dipersilahkan. Pengertian akidah. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berakal dari kata akada, yakidu, akdan, akidatan. Akdan berarti simpulan, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah berbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Menurut Harun, akidah yang berasal dari akada berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, atau menjanjikan. Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Namun sebagian ulama menambahkan ijma sebagai sumber ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran memiliki arti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lisan, makna dan gaya bahasa atau uslub yang termaksud dalam mushaf yang dinukil darinya secara mutawatir. Al-Quran adalah kalam Allah yang hakiki diturunkan kepada Rasulullah dari Lauh Mahfuz melalui malaikat Jibril dengan proses wahyu yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat manusia. B. Sunnah. Sunnah menurut bahasa Arab adalah at-thariqah yang berarti metode, kebiasaan perjalanan hidup atau perilaku. Kata tersebut berasal dari kata as-sunan yang bersinonim dengan at-thariq yang berarti jalan. Mengikuti sunnah berarti mengikuti jalan Rasulullah bersikap, bertindak, berpikir, dan memutuskan. Sunnah atau sering disebut dengan hadis. Menurut segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takdir. C. Ijma. Menurut bahasa, ijma adalah upaya atau tekad terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, ijma berarti sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat. Tentang urusan pada suatu, mereka bukanlah orang yang sekedar tahu tentang masalah ilmu, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu. Baik, terima kasih kepada Intan Khairunisa. Untuk pembahasan selanjutnya tentang pengertian akhlak akan disampaikan oleh saya. Pengertian akhlak atau akhlak berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari khuluq yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung persesuaian dengan kata khalq yang berarti kejadian. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi akhlak yang dikemukakan para ahli. Di antaranya, Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak dibiasakan dalam Amin 2005. Hal ini sejalan dengan pengertian akhlak yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali yang mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Untuk selanjutnya adalah hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh dan mampu menciptakan kesadaran diri manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak.
Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban atau taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Baik, untuk kesimpulan terakhirnya ialah akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Sekian dari kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun memberi saran ataupun masukan, silakan di grup WA mata kuliah Akidah Akhlak. Dari kami kelompok 6, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.